Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dan puji Tuhan, kesempatan ini saya dipercayakan untuk sharing bagi kita kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar dari bulan Juli, ya, awal Juli sampai sekarang Juli, Agustus, September, ya, akan selesai 3 bulan kita sedang belajar secara khusus untuk mempersiapkan generasi kita, ya, mempersiapkan anak-anak setelah kita. Beberapa waktu lagi kita mungkin akan selesai dengan tugas kita, tanggung jawab kita, bahkan hidup kita akan selesai. Who is the next? Itu yang harus jadi selalu pertanyaan bagi saya dan saudara. Semua, dan yakinkan diri kita bahwa semua yang kita lakukan hari ini sebagai orang tua, papa dan mama, kerja keras kita, usaha kita siang malam. Bahkan saya dengar ada mama-mama yang bilang, kotong sampai son bisa beli pakaian dalam gara-gara hanya untuk anak-anak kita. That's okay. Itulah yang kita lakukan sebagai sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Karena itu boleh kasih tepuk tangan buat diri kita sendiri. Luar biasa, puji Tuhan. Saya yakin apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena itu sangat baik, saudaraku, ya. Secara jasmani kita sedang melakukan itu, namun secara rohani pun ada hal-hal yang sangat dan harus menjadi tanggung jawab kita yang sudah mengenal kasih karunia dan anugerah dalam Tuhan. Tentu saudaraku, bukanlah kebetulan ketika kita bertobat, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan sampai hari ini. Bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan. Nah, hari ini ada satu topik yang ingin kita bahas bersama-sama, yaitu tentang menanam pohon keluarga. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, mungkin pernah tanam pohon? Berapa banyak saudara yang ada tanam pohon di halaman rumahnya? Mungkin bukan jagung, ya. Kalau jagung 3 bulan lalu tanam selesai, potong, kebun langsung kasih bersih. Yang ada tanam mangga, papaya, kelapa, begitu pohon-pohon buah yang besar, saudaraku yang kasih. Siapapun kita ketika menanam pohon, kita rindu bahwa pohon kita menghasilkan buah. Setuju saudara? Tidak ada orang yang tanam pohon hanya untuk hiasan, kecuali tanam bunga. Kalau tanam bunga, saudara hanya bisa lihat siram, rajin siram pagi, siang, sore, dan malam supaya bunga kita subur. Ya saudaraku. Tapi itu hanya bisa dilihat. Tetapi kalau saya dan saudara tanam pohon, maka percayalah saudaraku yang kekasih. Kalau engkau tanam baik-baik, jaga baik-baik, rawat baik-baik. Tapi kadang-kadang ada pohon juga yang pakai rawat-rawat terlalu, saudaraku, ya toh. Mangga di samping rumah saya tidak jarang-jarang siram, saudara. Pas musim mangga berbunga tahun lalu, kotong semua lihat, nah mangga berbunga. Padahal saudara tahu tanam itu mangga sejak beta mau tinggal di itu tanah. Dari 11 tahun baru tiba-tiba dia berbuah, saudaraku. Dia buah datang di motor, rasa kayak sesuatu yang lain, saudara. Musim mangga kali ini kotong lihat semua bunga lagi, saudara. Jadi tiap kali musim mangga, saya yakin pohon mangga saya akan selalu berbuah. Bukankah demikian juga dengan pohon Bapak Ibu yang ditanam? Iya, amin. Nah, saudaraku yang kasih, demikian pula saudaraku yang kasih, ketika kita menanam pohon generasi dalam hidup kita, maka saudaraku yang kasih, saya pastikan bahwa kita akan hasilkan berkat generasi dalam hidup kita. Karena itulah saudaraku yang kasih, memuridkan generasi itu adalah hal yang sangat penting. Sangat penting saudaraku yang kekasih. Jangan pernah anggap remeh. Ini sudah 3 sesi saudaraku yang kasih, 3 bulan, maaf bukan 3 sesi, 3 bulan kita ikuti sesi-sesi tentang memuridkan generasi. Itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sesuatu hal yang sangat penting bagi kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak-anak jasmani, maaf maksud saya, dan anak-anak rohani yang harus kita siapkan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kenapa? Karena itu yang akan jadi warisan kita bagi generasi. Kalau kita tanam hari ini saudaraku yang kasih, siapa menanam dia pasti menuai. Siapa menabur dia pasti menuai. Saudaraku yang kasih, itu hukum alam sudah begitu. Kalau kita menuai apa yang kita tidak tanam, itu pencuri. Betul ya saudara? Bayangkan saudaraku, tetangga yang tanam mangga,
kebetulan tangkainya jolor ke pagar kita. Kita bilang, wes ini beta punya. Lalu kita bilang, beta yang tanam. Minta maaf, saudaraku. Peti kok kas pulang bisa belah. Pas dia bilang, Newi itu untuk tante sudah. Tante senang. Ya saudaraku, aduh sorry. Ini paku di sini tinggi. Oke, karena itu saudaraku yang kasih, keluarga VLC harus dapat memulai tanam pohon keluarga yang akan menghasilkan dan menjadi warisan kebenaran. Karena berkat yang kita tanam saudaraku yang kasih, itu bersifat turun-temurun. Berkat rohani yang kita kerjakan hari ini bagi generasi kita, bagi anak-anak kita, baik secara jasmani maupun rohani, saudaraku yang kasih, itu bersifat turun-temurun. Bahkan saudaraku yang kasih, 4 generasi leluhur Israel Ibrani membuktikan kepada saya dan saudara tentang keberadaan berkat generasi itu. Siang ini saya coba bahas mulai dari Abraham. Saudara, Abraham menanam benih pohon keluarga rohani kita. Dia menjadi bapa orang beriman. Ada amin? Abraham memulainya saudaraku yang kekasih, mengejar visi Tuhan tanpa ada apapun dan tanpa dengan siapapun, kecuali dengan sebuah janji. Janji kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Dan olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Saudara lihat. Saudara bisa bayangkan waktu Abraham di Ur Kasdim bersama dengan Sarah. Dan Tuhan perintahkan untuk keluar. Dan Abraham memulai itu seorang diri. Sebagai seorang pelopor saudaraku yang kekasih. Dengar. Kalau Tuhan sambil panggil kau dan saya. Tuhan mau oleh kita. Orang lain dan generasi kita akan berbuah-buah bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara jangan pernah merasa kenapa beta bertobat. Kenapa beta mengasihi Tuhan. Dengar. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Haleluya. Tuhan yang pilih saya dan saudara. Siapa di antara kita yang berani bilang saya mau? Tidak ada saudara. Kecuali Tuhan menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara hitung-hitung saudara sudah 20 tahun, 30 tahun cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan haleluya. Waktu saya bertobat cinta Tuhan, saya ingat benar, saya yakin Tuhan punya maksud buat keluarga besar Loes oleh John Dede. Karena itu ketika doa dicamplong saudaraku yang kasih, ketika kami sedang berdoa, tiba-tiba Mama Nina kirim 1 lembar kertas buat saya. John, Tuhan mau melalui kamu keluarga kita mengasihi dan bertobat cinta Tuhan. Lalu dia titip doa, 1 catatan kaki kecil di bawah. Doakan Papa. Saya masih ingat benar apa yang Mama Nina tulis buat saya. Mama Nina itu kakak saya saudara. Dan mulai saat itu saya komitmen untuk cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu berdoa buat saudara-saudara semua. Saya puji Tuhan saudaraku, Papa saya istri 3. Dia meninggal di istri ketiga punya rumah. Tapi tahukah saudara ketika dia meninggal, sebelumnya dia dan seisi rumahnya, istri ketiga dan anak-anaknya sudah cinta Tuhan, bertobat, dibaptis. Sehingga pemakamannya harus dilakukan oleh pendeta Gereja Betel Indonesia. Karena dia sudah pindah ke Gereja Betel. Siapa sangka saudaraku, yang saya anggap papa saya jahat, yang saya anggap papa saya tidak benar, yang saya anggap. Tetapi sejak saya berdoa, doa saya bergerak di udara. Menjamah papa saya dan istri dan anak-anaknya. 2 anaknya hari ini jadi pendeta GBI.
Mustahilkah? Tidak ada yang mustahil bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Doa-doamu akan mengubah orang-orang yang kau cintai. Doa-doamu akan mengubah orang-orang yang kau kasihi. Katakan amin. Itu saya buktikan. Dan saya lahir dari keluarga broken home. Papa dan mama saya cerai. Saya tinggal dititipkan di kakak-kakak saya. Saya lihat bagaimana mereka bangun rumah tangga. Saya hampir tidak menikah. Saya bilang saya cukup cinta Tuhan, mengasihi Tuhan saja, itu sudah cukup. Tapi waktu saya menikah saya bilang semua hal buruk di atas saya gunting putus. Dan saya mulai bertelut untuk kakak-kakak saya semuanya. Adik-adik saya yang menikah. Puji Tuhan. Saya bermegah dalam Tuhan. 11 orang yang menikah dari keluarga broken home. Hari ini mereka baik-baik saja dan aman. Kakak sulung saya merayakan ulang tahun pernikahan sekarang yang ke-52. HWA-nya yang ke-52 kakak sulung saya. Dan kalau Tuhan panggil engkau pelopor pertama di tengah-tengah keluargamu, Tuhan pasti punya maksud untuk keluarga besarmu minimal. Yang diperlukan hanya ketaatan dan kesetiaan untuk mengiring dia sampai selama-lamanya. Jatuh di Ishak, saudaraku yang kasih. Ishak bertumbuh bersama dengan papanya. Dan yang dia lakukan apa, saudaraku yang kasih? Dia terus menyiram pohon keluarga yang sudah ditanam oleh papanya. Sehingga ketika Abraham meninggal, Ishak tidak hanya menerima warisan fisik dari ayahnya saja, tetapi lebih daripada itu berkat rohani dari perjanjian Tuhan dengan ayahnya. Saudaraku yang kasih, dalam Kejadian 24:35 menjelaskan bagaimana Ishak menerima warisan. Tuhan sangat memberkati tuanku itu Abraham, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Ini semua Ishak dapat dari papanya. Kenapa? Karena dia anak tunggal. Tapi ada yang lebih dahsyat, saudaraku yang kasih. Ishak juga mendapat berkat yang kedua. Berkat yang sangat luar biasa tadi. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi apa, saudara? Alkitab mencatat kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sebentar, saudara, minta maaf, saya punya laptop. Ya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi apa, saudaraku yang kasih? Sangat kaya. Wow. Abraham itu besar, dahsyat. Abraham itu luar biasa, saudaraku yang kasih. Tapi Ishak lebih luar biasa. Haleluya. Ada amin. Ishak sangat besar dan bahkan hebat, saudaraku yang kasih. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa yang dikerjakan Ishak, saya yakin saudaraku yang kasih, itu akan terjadi juga dalam hidup kita masing-masing. Rumah tangga kita, pribadi kita, keluarga kita, saudaraku yang kasih. Pelayanan VLC akan mengalami hal yang luar biasa ini. Karena itu saudaraku, percaya dan inginkan anak-anak kita mengambil berkat-berkat rohani dari sumur-sumur rohani yang disedia. Ishak itu galing kembali sumur-sumur yang ditutup oleh hamba-hamba Abraham pada waktu itu, saudaraku. Saya yakin berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi kita, yang belum terbuka dalam hidup saya dan saudara, akan diterima oleh anak-anak kita. Kalau mungkin anak engkau bercita-cita jadi dokter, tapi engkau tidak jadi dokter, saudara. Dengar, anakmu akan jadi dokter. Kalau engkau cita-cita jadi Kapolda, mungkin tidak kecampaian karena tinggimu hanya semampai 1 meter tak sampai. Tapi dengar, akan ada anak atau cucumu akan jadi Kapolda. Hanya 5 orang yang amin. Baru 10 orang yang amin. Yes! Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya! Jangan pernah takut, saudaraku yang kasih. Kalau hari ini engkau belum jadi, percayalah.
Anak cucumu akan jadi seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Generasi ketiga Yakub. Ini dahsyat saudaraku yang kasih. Yakub menumbuhkan pohon keluarga rohani. Kalau tadi Abraham hanya punya satu, Ishak punya dua, Yakub punya berapa saudara? 12. Jadi yang anak satu dong jangan kecewa saudaraku yang kasih. Haleluya. Yang anak satu dong jangan kecewa. Ada amin? Kemarin gua hitung di Komsel. Satu. Sampai di beta 4. Di kampung Komsel di semua anak satu habis saudaraku yang kasih. Tapi saya senang hari ini saya dengar firman Tuhan. Ishak yang satu itu Bapak Dante jadi 2. Patrick mau jadi berapa ini? Lalu Yakub saudaraku yang kasih Pak Marcel, Yakub jadi 12. Wes, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu. Oh yes. Jadi Om John ini Nabu jangan takut. Satu itu akan jadi 12. Lihat yang di sebelah tuh berkati dia, lu 12. Wah, Ewin di sana senyum-senyum. Saudara lihat. Ishak yang dalam kondisi yang betul-betul ya waktu itu hampir mati, saudara, sekarat tanda petik. Tidak lupa untuk melepaskan berkat buat kedua anaknya, Esau dan Yakub. Betul saudara? Itu dia lepaskan berkat dan dia memberkati Yakub. Ini bunyi firman Tuhan begini waktu dia lepaskan berkat buat Yakub. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat sama ketika Tuhan berkata kepada Abraham, turun kepada Ishak, sekarang turun kepada Yakub. Yakub terima berkat yang sama, saudaraku yang kasih. Karena itu saudaraku yang kasih luar biasa. Jangan takut, jangan ragu. Mari saudaraku yang kasih, tetap setia ikut Tuhan sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Saya yakin saudaraku, dari seorang Abraham jadi satu suku kaum Israel yang sangat besar. Dan saya yakin dari satu pribadi John Dede, Omri Kase, Yuven Runesi, Umbo, Bapit, sebut nama masing-masing. Akan jadi satu suku bangsa yang besar yang akan mendiami bumi ini. Haleluya. Karena itu saudara jangan takut kalau hari ini saudara lihat anak-anak saudara, wih bebana dong belum apa-apa, wih bebana dong. No, jangan. Saudara sudah cinta Tuhan, sudah mengasihi Tuhan. Anak cucu orang benar. Saudara sudah tahu ayat itu. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Anak cucu orang benar. Haleluya. Jadi kalau sekarang saudara cinta Tuhan, percayalah. Generasi di bawahmu akan menerima janji berkat Tuhan turun sampai ke mereka. Haleluya. Generasi berikutnya akan melindungi pohon keluarga rohani kita. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, kelaparan yang melanda negeri pada waktu itu membuat Yakub harus pindah ke Mesir untuk melindungi keluarganya. Waktunya untuk tinggal dan waktunya untuk pindah. Dan saat keluarga Yakub ada di Mesir, mereka bertambah banyak. Saudara lihat, Tuhan mulai membuktikan kepada Yakub janjinya kepada bayinya Abraham, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Mungkin waktu itu Abraham, ya saya bersyukur Abraham ini sangat beriman. Walaupun hanya satu, saudaraku, dia selalu komplain dengan Tuhan. Halo yang punya satu.
Iya soalnya komplain itu. Tuhan bilang beta pu anak seperti bintang di langit pasti di laut. Kok ini satu sani? Atau ini hanya dua sani? Makanya saya bilang tadi. Tenang-tenang saja saudaraku yang kasih. Yang penting engkau setia cari Tuhan, mengasihi Tuhan. Garis bawah ini kata-kata saya. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Dengar. Tuhan bukan manusia. Nanti kita bahas, Pak Elvis tadi pagi bilang ini. DPR bisa revisi undang-undang. Tapi Tuhan tidak pernah revisi janjinya. Sekali dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya dalam hidup saya dan saudara. Katakan yes! Karena itu saudaraku yang kekasih, waktu umat Israel tinggalkan Mesir. Dari 12 orang saudaraku, jumlahnya sudah menjadi 1,5 juta orang. Dan saudara bayangkan Musa pimpin 1,5 juta orang keluar dari Mesir. Saya nonton itu film The Ten Commandments, saudara, 10 perintah Allah. Saya bayangkan di 1 juta orang, 1,5 juta orang jalan ini, saudara. Dan dong jalan tuh sana kosong, oh kawan. Dong bawa segala hal yang dong ada piara di apa tuh? Di Mesir, saudaraku yang kasih, di Gosen khususnya. Itu dong loi bawa semua. Nah bayangkan bawa bebek, bawa ayam. Saudara bisa bayangkan? Bayangkan kalau bebek jalan pelan. Jalan ke bebek sah. Nah bayangkan saudaraku. Belum jauh bawa kambing. Kalau bawa domba asik saudaraku yang kasih. Lu jalan di mana dia ikut mau bawa kambing? Ditarik-tarik, didorong-dorong itu kambing saudara. Jadi kalau saudara ditarik-tarik, didorong-dorong, bilang di kiri kanan sama dengan saudara yang bilang oh. Jadi jangan mau ditarik-tarik dan didorong-dorong, ada amin? Ikut saja gembala di mana saudara. Itu domba tuh dia ikut manis dengan gembala. Nah, jadi saudara bisa bayangkan itu 1 juta orang setengah. 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta orang keluar dari Mesir. Bawa emas, bawa perak, semua. Karena kan Tuhan bilang begini, nanti Tuhan akan kasih kemurahan hati di mama-mama Mesir dong. Jadi pasang minta sah. Jadi saudara bayangkan dong pamit, waktu pamit itu kan mama, aduh sukar jalan. Besok tebo ada mau pergi menyembah Tuhan di padang gurun. Oh, pas jalan kok. Oh, tunggu. Mam tuh masuk ambil rau bawa dia emas dong satu. Betitip ini nanti pakai beli apa di jalan kok. Biasa begitu atau begitu? Ya tuh kalau ada orang mau jalan tuh potong titip sedikit. Jangan hanya harap oleh-oleh. Atau kalau dengar orang jalan atau bilang ingat pulang mau oleh-oleh, titip sedikit dulu. Dong titip dan dong titip itu sana main-main Alkitab bilang. Emas, perak, dong buka semua kain-kain terbaik semua kasih ke perempuan-perempuan Israel dan mereka bawa saudaraku yang kasih. Dalam perjalanan itu saudaraku yang kasih, Alkitab bahkan mencatat tidak seorang, makanya saya bilang tadi, bayangkan 1,5 juta orang itu tidak tersandung dan Alkitab tidak tergelincir. Tuhan pun pelihara, ambil ini 1,5 juta saudaraku yang kasih. Jadi soal makan gratis itu bukan zaman sekarang. Zaman Musa suka makan gratis. Yang kasih makan gratis itu Tuhan. Siapa kasih makan 1,5 juta? Tunggu masak dulu sana. Baca ayat Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang apa saudara? Tergelincir. Haleluya. Ini luar biasa. Itu Tuhan dahsyat. Dahsyat, dahsyat. 1,5 juta tidak ada seorang pun tergelincir. Mungkin saudara duduk di ruangan ini selalu kata, weh Tuhan son tahu beta. Tuhan son kenal beta nih, awe rumah di kampung sana pun kampung lah. Masuk ke rumah tuh orang kirim Google, sone dapat soal Google Maps sone ada. Titik sone dapat saudara. Grab putar balik pulang. Karena saudara pun titik tidak ada dan saudara sangat terpencil. Kalau Google Maps sason ketemu saudara pasti bilang apalah Tuhan. Sande. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Haleluya! Sekalipun ada 1,5 juta orang yang keluar dari Mesir, Tuhan kenal baik setiap pribadi. Halo.
Kalau ada air mata yang jatuh, dia bilang dia tampung di kirbatnya. Kalau ada pergumulan yang sedang dinaikkan, dia jawab. Dia bukan tidak kenal engkau menangis sendiri. Saudara, ada yang tahu beta. Semua susahnya ada beta ini sebatang kara. Saudara merasa sebatang kara dengan Bapa di sorga bersama dengan engkau. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kasih, saya dan saudara gereja Tuhan, orang percaya kita adalah generasi keempat setelah Yakub. Coba lihat orang di kiri kanan, tepuk dia kuat-kuat supaya dia sadar kamu tuh generasi keempat setelah Yakub. Haleluya. Generasi ini unik. Saudara tahu, kita ini generasi yang sangat unik, saudaraku yang kasih. Mau tahu apa keunikan kita? Saudara pernah ingat-ingat gak? Saudara ini unik gak? Oke, kita nonton dulu ini video. Generasi Golden Memories adalah generasi yang pemberani, namun takut dan hormat terhadap bapak dan ibu guru dan juga orang tua. Generasi Golden Memories yaitu Anda yang lahir antara tahun 1940 sampai dengan 1970-an. Yang sekarang mungkin Anda berada di usia 50 sampai dengan 80 tahun. Sekedar Anda tahu bahwa kita yang lahir di tahun 1940 sampai dengan 1970-an adalah generasi yang layak disebut dengan generasi paling beruntung. Karena kitalah generasi yang mengalami loncatan teknologi yang begitu mengejutkan di abad ke-21 ini, dengan kondisi usia yang prima. Sebagian dari kita pernah menikmati lampu Petromax dan lampu minyak, sekaligus menikmati lampu bohlam, lampu TL, hingga lampu LED. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati riuhnya suara mesin ketik, sekaligus saat ini jari kita masih lincah menikmati keyboard dari laptop kita dan bahkan layar sentuh dari ponsel kita. Kitalah generasi terakhir yang merekam lagu dari radio dengan tape recorder kita yang kadang-kadang pitanya bulat alias kusut. Sekaligus kita juga menikmati mudahnya mendownload lagu dari gadget kita sekarang. Kitalah generasi yang masa kecilnya bertubuh lebih sehat dari anak masa kini, karena lompat tali, loncat tinggi, petak umpet, gobak sodor, main kelereng, main karetan, sumpit-sumpitan, galasin, dan layangan adalah permainan yang tiap hari akrab dengan kita. Sekaligus saat ini, mata dan jari kita tetap lincah memainkan berbagai game yang ada di gadget kita. Di masa remaja, kitalah generasi terakhir yang pernah mempunyai kelompok atau geng yang tanpa janji, tanpa telepon atau SMS, tanpa WA-WA-an, tetapi selalu bisa berkumpul bersama, menikmati malam minggu sampai pagi bersama-sama. Karena kita adalah generasi yang berjanji cukup dengan hati. Kalau dulu kita harus bertemu untuk tertawa, terbahak-bahak bersama-sama, kini pun kita tetap bisa berwakakak di grup Facebook, grup WhatsApp, atau barangkali saat reunian. Kita adalah generasi terakhir yang pernah menikmati lancarnya jalan raya tanpa macet di mana-mana. Juga bersepeda jengki atau ontel, atau naik motor sambil menikmati segarnya udara atau angin di jalan raya tanpa wajib pakai helm di kepala. Kita adalah generasi terakhir yang pernah menikmati jalan kaki berkilometer tanpa perlu berpikir ada penculik, rampok, atau apapun yang membayangi kita. Kita adalah generasi terakhir yang pernah merasakan nikmatnya nonton TV, ada juga yang cuma hitam putih layarnya, dengan senang hati tanpa diganggu remote dan pindah-pindah channel ke sana sini, karena pilihannya cuma satu waktu itu, TVRI. Kita adalah generasi yang selalu berdebar-debar menunggu hasil cuci cetak foto. Seperti apa hasil jepretan kita ya? Selalu menghargai dan berhati-hati dalam mengambil foto dan tidak menghambur-hamburkan jepretan dan mendelete-nya jika ada hasil yang mukanya jelek
atau gayanya jelek. Saat itu hasil dengan muka jelek atau gaya yang jelek kita terima dengan rasa yang ikhlas. Ikhlas dan tetap ikhlas apapun tampang kita di dalam foto itu, tanpa ada editan kamera 360, Photoshop atau beauty face. Kita betul-betul generasi yang menerima apa adanya. Kita adalah generasi terakhir yang pernah begitu mengharapkan datangnya Pak Pos menyampaikan surat dari sahabat atau kekasih hati. Generasi kita juga merasakan dan mengalami pergantian pemerintahan oleh 7 presiden dengan segala macam peraturannya dan kebijakannya. Kita mungkin bukan generasi terbaik, tetapi kita adalah generasi yang limited edition. Kita adalah generasi yang patuh dan takut kepada orang tua, meskipun sembunyi-sembunyi nakal dan melawan. Tetapi kita generasi yang mau mendengarkan dan komunikatif terhadap anak cucu kita sekarang. Itulah kita, selalu bersyukur atas nikmat yang telah kita terima. Anda termasuk generasi itu? Bagikan ini, betapa indahnya waktu itu. Bilang orang di kiri kanan, beta yang kayak tadi tuh. Iya, weh kalau ada surat cinta dari jauh tuh atau rasa. Mau merek kirim biku ya, jadi selalu lihat kita ini ternyata generasi yang unik. Kita generasi hari ini kita di satu titik generasi yang sangat luar biasa. Anak-anak kita tidak nikmati mesin ketik lagi. Bahkan sekarang dong tulisan sudah tidak ada tulis naik halus turun kasar. Itu sudah pakai lah. Sekarang ibu guru ajar di sekolah naik halus turun kasar, bilang dong sudah mau lihat dong ketik di tablet. Satu anak yang kasih. Bahkan nanti sudah ketik omong begini sudah keluar tulisan. Itu akan terjadi saudara yang kasih. Karena itu kita mengucap syukur bahwa kita lewati semua masa. Kasih tepuk tangan buat diri kita sendiri. Haleluya. Karena itulah saudara yang kasih dengar baik. Apa yang kita sudah terima hari ini termasuk berkat-berkat rohani dalam perjalanan hidup kita. Kemarin saya bilang kepada beberapa teman, zamannya saya dan saudara kita generasi di atas ini saudaraku yang kasih, kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan tuh dulu tuh rasa haus dan lapar kita tuh tanpa ada WA kita sudah dari kayak tadi saudara. Kumpul di sini, doa di sini, pi di sini. KKR di mana botong su ada di sana. Itu dari KKR ke KKR saudaraku yang kasih. Potong muncul semua tempat saudaraku yang kasih. Rasa haus akan Tuhan tuh begitu kuat sehingga membuat kita eksis sampai hari ini. Walaupun jatuh bangun saudaraku yang kasih, generasi yang saya tuh semua masih cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan sebagian besar dari hamba Tuhan pendeta, maksud saya. Generasi sekarang saudara bisa lihat, ini tantangan bagi kita untuk membagikan berkat generasi bagi mereka. Ini tantangan sekarang saudara. Anak-anak sekarang Pak Elvis cerita di sekolah saudara yang kasih. Mereka sudah hidup dengan laptop, IT yang sangat butuh apa saja, saudara yang kasih. Bahkan sampai hari ini saudara yang kasih, kalau tanya anak-anak kita, kalau kita tidak ajarkan mereka tentang rema firman Tuhan, maka saudara yang kasih itu apa tuh Pak Marcel? Kalau ketik mau bikin khotbah pakai apa tuh? Apa tuh namanya? Jet. Nah itu saya juga kurang tahu itu. Itu kalau mau bikin renungan, tinggal ketik ayat, plek, dia langsung kasih sharing saudara, yang kasih berapa lembar memang penuh. Mau khotbah begini tinggal kasih tema saudara, yang kasih tema apa saudara. Langsung itu barang yang kerja semua. Lalu dia tinggal baca dan berkhotbah. Ini sudah zaman yang kalau tidak anak-anak tidak ajarkan tentang rema kebenaran. Makanya saudara lihat Hakim-Hakim 2 ayat 10 bilang begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Dulu saudara cinta Tuhan alami mujizat-mujizat. Saudara cari uang berdoa Tuhan lalu tiba-tiba dapat berkat. Itu mujizat. Hari ini saudara anak-anak kita masih ketika mereka butuh sesuatu mereka berdoa lalu tiba-tiba ada mujizat. Bahkan kita bilang berdoa. Domin kau harus berdoa. Tuhan bilang Tuhan pakai bapak dan mama. Haleluya.
Itu atau super doa untuk dapat ini. Tuhan bilang di Bapeta Bapak, Tuhan pakai Bapak dan Mama. Akhirnya potong bilang, iya Tuhan pakai Bapak dan Mama. Ya tuh saudara lihat. Tapi sekali lagi saya mau encourage kita semua di dalam ruangan ini hari ini. Mari kita tanam pohon keluarga kita masing-masing. Persiapkan diri kita dan generasi kita. Kenapa? Karena pohon keluarga yang akan kita tanam atau kita miliki hari ini, saudaraku, akan menghasilkan berkat turun-temurun dalam hidup kita. Sekali lagi saya sudah bilang tadi, saya bilang kepada diri saya sendiri, John Dede Loes, Deus Dedit Loes, akan menjadi satu generasi Deus Dedit Loes yang luar biasa cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup berlimpah-limpah. Silakan saudara sebut masing-masing saudara pun nama dan sebutkan bahwa saudara akan menjadi satu generasi besar yang akan menikmati semua berkat-berkat dan janji Tuhan. Saudara yang kasih, Roma 11 ayat 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar yang menopang kamu. Jadi saudaraku, di sini saudara kita belajar bahwa kita yang tanam, kita yang jadi, kita yang bakalan akan jadi akar yang menopang carang-carang dan cabang-cabang. Jadi kalau kita kuat hari ini, kita teguh hari ini, kita tidak goyah dengan situasi kondisi apapun, dengar baik, carang-carang kita, anak cucu kita, generasi ke depan kita, mereka juga akan kokoh teguh seperti kita. Karena itu biarkan saudaraku, jejak digital kita yang hari ini akan dibaca oleh generasi akan datang, itu mencerminkan iman kita. So, jangan tulis hal yang mengecewakan, yang menyakitkan engkau, yang marah engkau di wall Facebookmu, di IG-mu, di Twittermu. Karena nanti itu akan dibaca oleh anak-anakmu. Pulang cek dan hapus semua hal-hal buruk yang pernah engkau tulis di sana. Maki orang, marah orang, jengkel orang. Kalau jengkel suami, saudara kasih naik di wall Facebook. Satu dunia tahu kalau saudara tidak suka dengan saudara laki. Jangan saudara, biar itu antara kau dan aku saja. Jangan ada Vespa di antara kita. Katakan amin. Iya dong saudara, pulang periksa. Karena itu akan jadi jejak digital saudara yang kasih. Nanti kan anak-anak kita akan lihat, wih beb mama dong. Wih bapak foto, wih dulu dia pakai, wih beb mama dulu zaman begini dong, bung gaya lah. Dong pikir sebuah gaya nih. Paling top sudah di tahun 70. Dan kaki celana komprang. Saya tahu kalau sekarang ini lebih top lah. Iya tahu saudara bisa lihat itu. Dulu zaman kita kalau kesuji foto kita tuh kita bilang ini bottom bapak dan dulu paling gaya. Betul ya Madi ya. Anak sekarang kalau dong kasih lihat ketemu foto dong ketawa. Nah bayangkan saudara yang kasih. Catatan iman kita yang kita buat di Facebook, dimanapun karena kita dapat fasilitas itu saudara yang kasih. Jangan sampai anak-anak kita membacanya menjadi hal yang buruk. Tuliskan hal-hal yang baik tentang imanmu, tentang pengharapan-pengharapanmu, saudara. Bahkan tentang anak-anakmu. Semua doa tentang anak-anak saya, saudara yang kasih. Ini saya sudah buat. Iya, setiap anak waktu masih ada, saya sudah print rapi, saudara yang kasih. Tapi saya sembunyi rapat, jangan bilang sama-sama. Kalau saya pas tidak ada boleh buka dan baca saat saya tergeletak di peti. Saya yakin doa akan menangis. Bapak berdoakan peti. Jadi cocok kalau menyanyi lagu Ayahku Pahlawanku. Haleluya, ada amin saudara? Iya. Sekali lagi saya ingatkan kita. Kita yang menopang carang-carang itu. Nah karena itu anak-anak, berkat anak-anak juga harus diajarkan bahwa yang topang mereka, kita saudara, kita bertanggung jawab untuk hal itu. Israel adalah keturunan Abraham secara alamiah. Sedangkan gereja Tuhan, saya dan saudara, jemaat VLC adalah keturunan rohani.
Karena itu Galatia 3 ayat 9 bilang begini, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Katakan, saya berhak atas janji Allah. Saya berhak atas, saya dan keturunan saya berhak atas janji Allah. Karena itu saudaraku yang kasih, mari sebagai keturunan Abraham kita siapkan diri kita, saudaraku yang kasih, untuk menerima semua janji-janji dan berkat-berkat Tuhan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Lihat Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bayangkan, itu kan ditulis tentang Daud, Gideon, nanti ayat-ayat sebelumnya saudaraku Yefta, semua. Lalu ayat 39 ditulis tentang apa yang sudah mereka lakukan, bahwa mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Hari ini kita belajar dari iman Gideon, kita belajar dari iman, ini siapa nih? Yefta, kita belajar dari iman ini yang di Yeriko, perempuan yang di Yeriko, apa lagi saudara? Rahab. Kita belajar dari iman Rut, saudaraku. Tapi Alkitab bilang, sekalipun mereka punya kesaksian luar biasa, baca ayat 40. Tetapi sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita apa saudara? Mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Jadi memang benar, generasi kita adalah generasi yang unik. Haleluya. Tanpa saya dan saudara, mereka yang di atas kita tidak sempurna. Karena itulah saudaraku yang kekasih, berkat Tuhan turun dari keturunan datang kepada keturunan, berkat dari generasi keempat diterima, bersifat secara final blessing, terindah, termulia, terbesar, dan sempurna. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Hei. Jadi Anda bukan orang biasa, ada amin. Halo, Anda bukan orang biasa, ada amin. Sekalipun pekerjaanmu biasa, sekalipun hidupmu biasa-biasa saja, sekalipun, dengar, hidupmu hari ini menentukan generasi yang akan datang. Bahkan menentukan generasi sebelumnya. Jadi kita ini ada di tengah-tengah. Hari ini kita menentukan mereka yang akan datang, tapi hari ini kita juga menentukan mereka yang sudah lebih dahulu dari kita. Bahwa kita membuat semuanya menjadi sempurna. Bolehkah saudara tepuk orang di kiri kanan, bilang, gara-gara lo semua menjadi sempurna. Jadi tidak ada lo, tidak rame. Katakan amin. Hari saudara jangan main-main dengan hidup saudara hari ini, saudara yang kasih. Jangan cinta Tuhan Senin Kamis. Jangan berdoa tuh like me. Mau berdoa ya berdoa, lagi mut-mutan. Mau pelayanan ya pelayanan. Ini gue lagi mut, makanya gue pelayanan. Maaf ya, gue lagi gak mut. Emangnya Tuhan, kalau Tuhan juga bilang gini, beta juga lagi tidak mut untuk memberkati Anda. Kalau Tuhan bilang dia tidak mut dengan kita juga, itu minimal saudara menangis Cina. Poin berikut, Tuhan membuat perjanjian dengan seseorang atau satu bangsa, itu Tuhan merencanakan dengan yang sangat jauh, jangka panjang. Jadi Tuhan ketika buat rencana dengan Abraham, kasih janji di Abraham, sambil berkata keturunanmu seperti bintang di langit, pasir di laut, saudaraku yang kasih. Itu Tuhan sudah pikir jauh. Sampai kepada saya dan saudara. Wow. Jadi ternyata waktu Tuhan ngomong dan Abraham, itu dia sudah lihat Om Simpson dan anak-anaknya. Halo Om Simpson, ada amin. Jadi Tuhan sudah lihat Polce, Tuhan sudah lihat Sari, Tuhan sudah lihat Jessica. Bahkan Sari dan Jessica pun anak pun Tuhan sudah lihat. Apalagi Tante Mi. Tuhan sudah lihat jauh. Waktu Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan sudah lihat kita. Ada amin. Dea, halo. Hei Dea, ada amin. Bayangan Tuhan sudah lihat kita. Itu waktu Tuhan omong Abraham, Tuhan sudah lihat kita.
Mari. Kejadian 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan apa saudara? Perjanjian membawa janji turun temurun, generasi pertama dan kedua. Mazmur 128 ayat 6. Dan melihat anak-anak dari damai sejahtera atas Israel. Jadi dengar, kalau Tuhan memberkati Kak Pit, Tuhan bilang janji berkat atas Kak Pit, damai sejahtera atas Kak Pit, anak-anak dan anak-anakmu. Jadi jangan takut Bapak Andro menikah ke sonde. Pasti menikah karena janjinya bilang anak-anak. Berarti beta akan ada cu. Ibu Mary tidak amin. Ibu Emi amin. Akan gendong cucu. Mau berapa? Waduh, Patrick lu dengar mama lu catat. Haleluya. Lo baca lagi ayat. Kisah Rasul 2 ayat 39. Ya ini nih. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wow. Jadi yang masih jauh yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, mereka berhak atas janji ini. Jadi saudara lihat, tenang-tenang saja Mayudi. Pasti gendong cucu. Di mana dia? Halo. Ada amin? Tuhan bilang saudara, ini janji. Dulu ada satu keluarga Pak Joni Bepana dong sonde nikah nih. Saya mau kerja bagus-bagus. Bepana dong bagus ke sonde Pak Jon. Saya bilang ini masih kita doa ayat. Tuhan memberkati engkau damai sejahtera bersama dengan engkau, diberkatilah engkau bersama dengan anak-anakmu dan anak-anakmu. Anak-anak dari anak-anakmu. Itu berarti cucu. Itu ayat bilang nanti dapat cucu boy. Betul kok Pak John. Nah sekarang gendong cucu baru betul ya besok gendong cucu. Tidak ada yang terlalu cepat. Tidak ada yang terlalu terlambat. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mazmur 105 ayat 8 sampai 10. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada berapa angkatan saudara? Hitung sudah. Sekarang saudara di generasi keberapa? Kalau saudara baru generasi 1 maka percayalah 1000 generasi di bawah saudara akan terima janji Tuhan ini. Yang diikatnya dengan Abraham, tadi gara-gara Abraham, dan sumpahnya kepada Ishak. Dan diadakannya hal itu ketetapan bagi diikat dengan Abraham, bersumpah dengan Ishak, ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jadi hari ini dengar, kita semua berhak atas janji-janji Tuhan. Daud mendapatkan berkat dan kita gereja Tuhan juga pasti mendapatkan berkat Tuhan. Kenapa saudaraku yang kasih? Daud tahu betapa besar kasih karunia dalam berkat perjanjian itu. Sekalipun saudaraku yang kasih, Daud adalah orang yang tidak sempurna. Dalam perjalanan hidupnya, Daud itu tidak sempurna. Kalau saudara merasa sebagai pribadi yang tidak sempurna, keluarga yang tidak sempurna. Ini ada contoh Daud. Minta tadi saudara dengar kata, ma itu dong, ma beta nih karena mana? Beta hidup juga begini. Dengar baik saudara yang kasih. Daud berselingkuh dengan istri orang. Uria. Istri Uria. Keluarga Daud juga bukan keluarga yang baik-baik. Ada persetujuan antara keluarga Adonia. Anaknya Amnon memperkosa saudara tirinya. Absalom memberontak kepada dia dan berusaha untuk rebut tahtanya. Ada banyak persoalan yang Daud temui. Tetapi Daud selalu percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya dalam hidupnya dan generasinya. Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ia mengingat untuk selama-lamanya perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Saudara lihat, tadi Kak Elvis bilang, saya sudah bilang tadi, DPR bisa revisi undang-undang, tapi Tuhan firman ini bilang tidak akan pernah bisa revisi janji-janjinya. Sekali dia berjanji untuk saya dan saudara dan keluarga kita,
Waktu kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, datang menyerahkan hidup untuk Tuhan, kejadian janji itu tetap untuk selama-lamanya. Bahkan 300 tahun kemudian, zaman Raja Hizkia, saudaraku yang kasih. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Lihat, Allah Daud. Saya sudah bilang tadi, Daud sempurna dalam hidupnya. Daud punya kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan bilang, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara lihat, oleh karena apa saudara? Daud hambaku. Tuhan tidak dapat berhenti berbicara tentang Daud, bukan karena dia selalu baik, bukan. Tapi karena Tuhan ingat janjinya bersifat kekal. Karena itu sekali lagi pulang dari tempat ini, pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Bahwa anak-anakmu pasti akan diberkati Tuhan. Generasi kita akan diberkati Tuhan. Masa depan mereka sungguh ada. Mereka akan baik-baik saja. Mereka akan cinta Tuhan. Itu janji Tuhan. Sekarang apa bagian kita? Bagaimana kita membesarkan anak-anak cucu kita agar mereka memiliki atau tetap ada dalam kebenaran dan keadilan? Tujuannya adalah agar kita meninggalkan warisan rohani yang dapat kita warisi. Yang pertama saudara, ajarlah anak-anakmu. Kita harus senantiasa mengajarkan anak-anak kita. Amsal 22 ayat 6 bilang begini, didiklah anak-anak dalam jalan yang seharusnya, bahkan ketika ia sudah tua, ia tidak akan menyimpang daripadanya. Mari kita ajar anak-anak kita. Tentu saudaraku yang kasih, mengajarkan anak-anak zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu saudaraku yang kasih pakai rotan, pakai ini semua saudaraku yang kasih. Sekarang tidak bisa. Mendisiplin mereka tidak bisa di tengah jalan atau di tempat umum, tidak bisa. Mas parak mereka tidak bisa di tempat umum saudaraku yang kasih. Tidak bisa. Saudara jangan pikir, ini beta anak sendiri. Jadi kalau beta mau bikin apa, lu mau bikin apa? No way. Itu bukan anakmu, itu anak Tuhan. Halo, ada amin? Engkau hanya dititipkan. Ingat baik-baik ini, saya dan saudara hanya dititipkan. Dan itu bukan anak kita. Karena itu ajarkan mereka sesuai dengan kebenaran-kebenaran. Nilai-nilai saudaraku yang kasih. Supaya mereka tidak insecure, mereka tidak tertolak, mereka tidak sakit hati. Saya berdoa supaya anak-anak saudara di pelajaran hati Bapak itu tidak menangis, meraung-raung. Kesembuhan batin tidak begitu. Karena anak-anak saudara sudah dididik dalam takut akan Tuhan dan kebenaran. Saudara harus ajarkan mereka kebenaran yang baik-baik. Ajak mereka untuk ikut sekolah Alkitab anak. Ajak mereka untuk komsel saudaraku yang kasih. Supaya mereka dapat mengenal Tuhan dan dapat berdoa. Kita harus ajarkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan. Sangat saudaraku yang kasih. Saya selalu bilang kepada anak saya, bahkan kepada istri saya, masuk sorga sendiri-sendiri. Dan beta mau pastikan bahwa Bapak sudah masuk sorga. Kosong lain ini beta takut. Di sorga tidak ada KKN. Bapak pencerita John Dede. Kasih tempat satu kasih beta. Masing-masing bosan cari Tuhan, cinta Tuhan. Kalau bosan mau berdoa itu bosan urusan. Tapi Bapak selalu kasih ingat untuk berdoa. Bosan mau baca Alkitab terserah. Tapi Bapak kasih ingat baca Alkitab. Ajarkan mereka saudaraku yang kasih. Bukan hanya ajak mereka untuk ke tempat yang tidak boleh dikunjungi, tetapi juga tempat yang harus dikunjungi. Gereja, komsel, doa dan sebagainya. Minta maaf kalau jemaat tahu kalau saya kemana-mana dari dulu saudaraku yang kasih. Itu kami satu rombongan. Motor satu ketusuk sate saudara. 5 ikut, 4 ikut semua. 2 di muka, 1 di pangku belakang, saudara, 1 di tengah. Di mana saja selalu bawa mereka. Sampai saya berkhotbah pun saya bawa mereka. Duduk di depan, manis dengar saya khotbah. Pernah satu kali saya khotbah di satu acara ulang tahun di dekat ke Anton Purma sana. Selesai khotbah Darwin bilang,
Pulang malah. Sampai hari ini saudara, saya khotbah di mana mereka akan semangat. Kau ikut kok Pak, kau ikut kok. Ayo. Libatkan anak-anak kita di gereja, sekolah minggu, kega, kelompok pemuda masuk dalam pelayanan. Saudara, bawa mereka untuk menikmati komunitas supaya mereka terlibat di sini. Ajak saudara yang kasih, supaya mereka ambil bagian. Lalu yang ketiga ini, ucapkan berkat kepada anak-anak kita. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, sekali lagi saya mau kasih ingat para orang tua, bukan karena anak kita sendiri jadi kita berhak mengata-ngatai mereka seenak mulut kita. Bad words if you say tolol, if you say bad, if you say bodoh, and so on. Itu bad words, kata-kata buruk yang tidak boleh diucapkan kepada anak-anak kita. Apa malas? Lu jadi orang, lu model begini nih. Mungkin saudara pikir itu biasa, tapi kata-kata yang keluar itu saudara sedang menciptakan sesuatu bagi anak-anak kita. Makanya mama-mama, please, kalau engkau capek urus semua hal, tolong itu mulut tuh kancing. Karena kalau mama terlanjur bohong, makanya saya kalau marah, saya ambil sikap diam. Di rumah sudah tahu kalau saya diam berarti saya ada marah. Karena kalau saya emosi kasih keluar, saya bisa omong salah. Saya jaga betul saudara-saudara. Saya tunggu sampai saya punya emosi sudah reda, saya sudah pikirkan apa kalau saya mau omong dan dia saya harus omong apa, baru saya panggil semua kumpul, malam ini saya mau bicara. Baru saya kasih tahu, Papa ada tidak suka begini. Tadi kenapa begini. Lalu dijelaskan. Kalau tidak saudara yang kita emosi itu kita kasih keluar kata yang menciptakan, dan itu yang buat anak-anak kita. Anu nilai kita saudara berdoa. Mama pembahasa roh lebih hebat. Mama kalau bahasa roh mati. Kalau mama pemboto-boto juga hebat. Jadi bahasa roh dan boto-boto seimbang saudara. Mendisiplin anak saudaraku yang kasih pakai kata-kata yang membangun. Tadi pagi Kak Elvis kasih contoh bagus. Kirna itu remedial connect. Nah connect itu pelajaran agama. Tadi orang tanya connect itu pelajaran apa? Itu. Kalau sains dia tidak remedial. Pas connect agama remedial. Saudara bayangkan anak pendeta remedial agama. Wah dia bilang Papa beta remedial agama. Oh gitu Kak Elvis bilang apa tadi? Kamu bisa. Kamu pasti bisa lebih baik lagi. Ayo semangat. Anak pendeta dan remedial agama. Itu kan terlanjur saudaraku yang kasih. Saya bersaksi saudaraku yang kasih waktu Darwin kelas 3 SD dia bakalai di sekolah. Guru-guru lapor saya, Pak John, Darwin bakalai. Wih, beta bilang tunggu ya. Pulang sampai rumah, saya cara disiplin anak tuh kalau masuk kamar. Kalau masuk kamar mereka sudah tahu itu pasti mau kena disiplin. Masuk kamar, kunci, deal 2 orang. Jadi saya deal. Tadi Bapak dengar laporan di sekolah lu bakalai. Kenapa kau lu bakalai? Betanya dia begitu. Lalu dia jawab, saya bilang begini. Oh, jadi anak pendeta soalnya boleh bakalai? Saya langsung Roh Kudus kasih hikmat. Oh, betul. Sorry Darwin, kamu bukan anak pendeta, kamu anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak boleh bakalai. Jadi kamu memilih untuk tidak bakalai karena kamu anak Tuhan. Kamu bukan anak pendeta. Dan pendeta tidak ada apa-apanya kecuali anak Tuhan. Haleluya, ada amin. Nah karena banyak anak pendeta stres jadi anak pendeta saudara. Kan jemaat menilai, nah duduk salah, berdiri salah, pakai baju salah, ketawa salah, pimpin salah. Akhirnya anak pendeta semua stres. Dominita salah, bapak jadi pendeta. Coba jadi jemaat biasa sah. Ini kasih ingat jemaat tuh. Tapi saudara lihat. Kadang-kadang begitu saudaraku, kita nasihat anak tuh, saya sama kayak bapak. Lihat bapak tuh bisa sekolah jalan kaki. Saudara bayangkan kalau dari 40 PTB jalan kaki.
Atau dari Belabat jalan kaki sampai TB. Dulu Bapak jalan kaki berkilo-kilo, itu video tadi bilang. Sekarang kasih dong jalan kaki, sudah saudara. Dosen sekolah. Jadi cara mendisiplin, mendidik anak-anak kita harus benar-benar. Ada amin saudara? Hargai mereka sebagai permata Tuhan yang Tuhan titipkan. Tidak seenaknya saudara pukul, tidak seenaknya saudara cubit, tidak seenaknya kata-kata saudaraku, tidak seenaknya. Makanya saudaraku kita lepaskan berkat tadi. Berikan pujian, karena pujian itu ibarat vitamin bagi jiwa sang pemenang saat anak-anak selesaikan tugas. Bilang good job, well done. Pada anak-anak kita, cuci piring habis, wece, mantap. Karena perempuan sebesar langsung cuci piring. Padahal dia cuci piring. Walaupun dia piring sendiri, haleluya. Ada apa? Dia supel terus selalu bilang terima kasih. Dan saya selalu bilang gini, lu makan sama mama terima kasih. Ini kan kita ketemu di anak-anak youth hari-hari yang saya khotbahkan saudara buat mereka. Mereka menangis terluka tuh gara-gara begitu. Sanda pada itu. Berikan pujian, bangga. Anak nona dan saudara bapak-bapak tuh peluk mereka, rangkul, gosok-gosok kepala. Mulai remaja saudaraku, saudara harus dekat dengan anak perempuan bapak-bapak. Anak gadis saudara itu harus saudara dekat pertama, supaya mereka tidak cari papa yang lain di luar sana. Betul saudaraku yang kasih. Karena mereka sudah dengan papanya, dia udah jatuh cinta. First love-nya itu papanya saudaraku yang kasih. Ada amin? Saudara buat begitu saudara. Disiplin anak laki-laki juga saudaraku. Nah anak-anak SMA ke atas, SMP ke atas tuh sudah bisa main pakai tangan, pakai rotan lain. Deal pakai hati. Duduk menghadap, tatap matanya, ngomong. Lu salah begini. Saya yakin saudaraku, anak-anak kita akan bertumbuh dengan baik. Lalu yang keempat, berdoalah untuk pertumbuhan dan perlindungan jasmani dan rohani mereka. Tidak ada hari yang tidak kita lalui tanpa doa. Sebelum keluar rumah pagi-pagi saudaraku, lepaskan berkat buat mereka. Anak-anak saya sebelum semua pergi aktivitas kumpul pagi, doa. Bapak baca deklarasi, doa lalu lepaskan berkat. Berkat Tuhan menyertai kita semua, perlindungan darah Yesus semua komplit, plet, tuntas saudaraku. Doakan sebelum keluar rumah. Jangan berasumsi bahwa janji sudah ada di Alkitab. Jadi itu akan terjadi secara otomatis tanpa usaha dari kita. Keselamatan memang sudah ada, tapi kita harus klaim dengan mulut kita. Kemudian yang terakhir saudaraku yang kasih, yang kelima, letakkan tangan ke atas mereka. Berkati mereka saudaraku yang kasih. Doakan mereka. Tumpang tangan. Makanya hari ini saya minta tadi, maksudnya tadi kan anak-anak mau ibadah satu tapi mereka belum datang kega. Dan kalau saya khotbah habis baru mereka datang, mereka lari-lari di luar sana. Sehingga saya ambil waktu biar kesempatan. Bukankah tadi papa mama meneteskan air mata ketika melepaskan berkat buat mereka? Luar biasa, sangat terharu. Oh kita bisa doakan anak-anak kita saudara. Percayalah saudaraku yang kasih. Anak-anak kita akan jadi seperti yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Dan yang terakhir sekali, mintalah berkat dari hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang kasih. Ketemu kalau ada hamba Tuhan bawa anak-anak saudara. Pak pendeta, om boleh ketumpang tangan di betapu anak. Nubuatkan. Jangan lewatkan saudaraku yang kasih. Datang, biar mereka diberkati Tuhan. Karena percaya saudaraku, otoritas menyertai. Saya percaya kita akan sangat diberkati Tuhan. Bersiap-siaplah untuk melihat generasi kita. Makin dahsyat, makin luar biasa. Kalau hari ini Ibu Nur hanya bisa pimpin pujian, saya yakin Joy dan anak-anaknya akan melakukan hal yang lebih luar biasa lagi. Beri tepuk tangan bagi kita. Lihat generasi yang ada di depan kita lebih luar biasa dari saya dan saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan.